Shalom umat Allah. Shalom. Sekali lagi boleh sambil lambaikan tangannya. Shalom umat Allah. Shalom. Dimanapun kita berada saat ini, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh beribadah kembali bersama di ibadah online kita hari ini. Dan tepat di hari kemarin tanggal 26 September Gereja GKRI Philadelphia Bekasi merayakan ulang tahun yang ke-27. Dan itu semua sungguh bukan karena kuat gagah kita semua, tapi itu semua hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah itu saat ini kita memulai ibadah kita sekaligus ibadah ucapan syukur atas bertambah usianya dari Gereja GKRI Philadelphia Bekasi. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Pujian syukur lagi kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang kami rasakan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di tengah situasi dunia saat ini Bapa, di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kau tidak pernah biarkan setiap kami anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, yang berharap kepada Engkau untuk jatuh tergeletak Bapa. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami mau masuk di hadirat-Mu Bapa. Kami mau puji Engkau, kami mau muliakan Engkau Bapa, untuk pekerjaan tangan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari kami undang Kau hadir Bapa dalam ibadah kami dimanapun kami berada saat ini Bapa. Biar roh puji-pujian penyembahan itu ada dalam mulut kami Bapa. Biar telinga dan hati seorang hamba itu ada dalam kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap kami Bapa. Boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami yang mendengarnya Bapa. Dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah dan beracaralah dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau muji Tuhan kita bersama-sama. Kita mau angkat pujian. Kudus, kudus, kudus. Sucilah Tuhan, biarlah semua
Surga dan bumi pun bersorak merayakanmu, nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari kembali saya mau undang jemaat semua untuk kembali mempersiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan lagi, Bapak. Kita mau lebih sungguh lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Tuhan, kami tahu Bapa, tanpa-Mu kami tak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai kami jadi alat berkat di tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih Bapa. Tuhan angkat pujian. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, Allah kami yang sempurna. Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan
setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, dan di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami rindu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan kami hidup menggenapi firman-Mu, jadi saksi-Mu, jadi Allah-Mu. Haleluya, glory bagi Yesus. Bekerjalah untuk kami ya Bapa, kami anak-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kami bangga Tuhan menjadi milik-Mu. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Yesus, Kau yang layak terima segala sembah pujian kami. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami, pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami mampu untuk mengerti akan kebenaran Tuhan, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita mengucap berkata, amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema kita sepanjang tahun ini adalah dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus kita semakin kuat. Lalu kemudian apa lagi? Kita semakin kuat dan berbuah banyak dalam kehidupan dan pelayanan. Pada pagi hari ini kita belajar dari salah satu tokoh yang memiliki roh yang luar biasa, yaitu Daniel. Daniel dan bangsanya sebagai kaum minoritas, lalu kemudian hidup
dalam tekanan di bawah kekuasaan pemerintahan Babel. Di tengah situasi itu justru Daniel bersinar. Amin. Daniel bersinar, terbukti dia hidup dan berkarya di masa pemerintahan 4 raja, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius, dan Raja Kores. Di mata para raja tersebut, Daniel unggul dari semua yang ada di pemerintahan Babel pada waktu itu. Sehingga kalau kita perhatikan, sampai-sampai Raja Darius mengeluarkan maklumat bahwa di seluruh kerajaannya orang-orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Mengapa? Karena Allah Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Pemerintahnya tak berkesudahan, kuasanya tidak pernah berhenti, berakhir. Dan ini yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu berbicara tentang kepribadian, karakter, bahkan hidup itu sendiri. Ya. Jadi roh yang kuat akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu roh kita dikuasai oleh roh Tuhan atau roh Allah atau roh kudus, maka jiwa kita sehat. Ya, sekali lagi, jiwa kita sehat, karakter kita kuat, dan kapasitas kita berkembang. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus memberikan leluasa kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, untuk mengajarkan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13, ya kalau kita baca di sana, dikatakan bahwa kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Dan atas kasih karunia-Nya, kita mendapat bagian dalam rohnya. Jadi waktu kita ada di dalam Tuhan, ya Tuhan ada di dalam kita, berarti Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kemudian kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-16, dikatakan Roh Allah bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, kita bisa memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel kalau kita, ya, roh kita terhubung dan melekat dengan roh Allah atau Roh Kudus. Inilah yang mengakibatkan kehidupan kita berdampak dan berpengaruh. Kita semakin kuat dan berbuah banyak dalam kehidupan dan pelayanan bersama. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita belajar beberapa hal dari kehidupan Daniel yang membuat dia memiliki roh yang luar biasa sehingga kehidupannya membawa dampak dan pengaruh yang luas. Hal pertama adalah memiliki ketetapan hati yang kuat. Katakan memiliki ketetapan hati yang kuat. Di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel tidak mau kompromi dengan dosa. Daniel tidak mau memberontak kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat ya yang selanjutnya, satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Awal dari segala berkat yang Daniel terima adalah pada waktu dia berketetapan, ya, dia memiliki ketetapan hati yang kuat, mengambil keputusan untuk tidak hidup menurut standar dunia, tetapi hidup menurut standar surga, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Makanya kalau kita baca dari pasal 1 kitab Daniel ini, ayat yang ke-9 dikatakan, maka
mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Ya, jadi sungguh luar biasa. Ya, Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada Daniel melalui pemimpin pegawai istana pada waktu itu. Itu berkat yang dia terima. Kemudian kita baca di dalam ayat yang ke-20, Daniel dengan teman-temannya, ya, 10 kali lebih cerdas daripada mereka yang menikmati santapan raja. Ini artinya buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita memiliki ketetapan hati yang kuat, ya, untuk hidup menurut standarnya Tuhan, maka kita pasti disayang Tuhan. Amin. Katakan, kita pasti disayang Tuhan. Ketika saudara memiliki ketetapan hati yang kuat untuk hidup di dalam kekudusan, maka Allah yang mengaruniakan kepadamu kasih dan sayang dari pemimpin-pemimpin di mana saudara bekerja. Ketika saudara memiliki ketetapan hati yang kuat untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, maka Allah mengaruniakan kasih dan sayang dari orang-orang yang ada di sekitar saudara kepadamu. Dan ketika suami istri memiliki ketetapan hati yang sama untuk takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka seisi rumahnya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi hal yang pertama yang kita belajar dari kehidupan Daniel adalah memiliki ketetapan hati yang kuat. Yang kedua adalah berprestasi. Katakan berprestasi. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi hal kedua yang harus kita belajar dari Daniel adalah dia berprestasi. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini bahwa membawahi 120 wakil-wakil raja, diangkat 3 pejabat tinggi, dan salah satunya adalah Daniel. Lalu tidak berhenti di situ, tetapi raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Mengapa? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Ya, Daniel punya pengetahuan dan akal budi. Daniel punya hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga apa? Daniel dapat menerangkan mimpi, Daniel dapat menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, Daniel dapat menguraikan kekusutan. Jadi ini sungguh luar biasa. Sebagai seorang buangan, sebagai kaum yang minoritas, hidup di dalam tekanan, tetapi itu tidak menghalanginya untuk maju dan berprestasi dalam kerajaan Babel. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Tuhan mau supaya kita maju. Amin. Tuhan mau supaya kita berhasil. Tuhan mau supaya kita berprestasi dalam segala bidang kehidupan. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kalau kita tidak berhasil, kita tidak berprestasi, berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Mungkin kita malas, mungkin kita acuh tak acuh, mungkin kita tidak disiplin, mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita merasa tidak mampu. Ya, banyak kekurangan dan kelemahan. Ingat ini baik-baik. Kekurangan kita, kelemahan kita, pergumulan dan tekanan hidup jangan dijadikan alasan dan penghambat bagi kita untuk maju dan berprestasi. Amin. Yang setuju katakan amin.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam pengalaman kehidupan kita pasti menemukan bahwa orang-orang yang berprestasi akan semakin mendapatkan kepercayaan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, orang-orang yang berprestasi akan semakin mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan dari siapa saja? Kalau di pekerjaan, engkau semakin dipercaya oleh pemimpinmu di perusahaan dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian orang yang berprestasi selalu memperlengkapi dirinya untuk terus maju. Jadi kita harus belajar dari Daniel yang luar biasa. Dia tidak pernah berhenti belajar. Lalu kemudian yang berikut, orang yang berprestasi selalu menyerahkan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang dia kerjakan. Dan kita kalau mau berprestasi, mari kita hidup terus memperlengkapi diri kita masing-masing. Sebagai pelajar mahasiswa kaum muda, belajar terus untuk memperlengkapi diri. Sebagai orang tua, kita terus belajar memperlengkapi diri. Amin. Dengan terus mengandalkan Tuhan, sehingga prestasi demi prestasi kita raih di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita belajar dari Daniel adalah kesetiaan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak menemukan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel itu setia, katakan setia. Para wakil raja tidak menemukan sesuatu kesalahan bahkan kelalaian di dalam diri Daniel. Jadi ternyata kesetiaan Daniel membuat dia unggul, membuat dia lebih menonjol dari semua pejabat tinggi dan para wakil raja pada waktu itu. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi ternyata Amsal sudah menyelidiki di dalam lapangan kehidupan, dan hasil penyelidikan yang dia temukan, ternyata dia menemukan banyak orang yang baik hati, tetapi sulit, bahkan sedikit saja dia menemukan orang yang setia. Jadi pesan ini disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya jangan kita sebatas baik hati saja, tetapi kita harus setia. Amin. Orang harus menemukan bahwa kita adalah orang yang baik hati, tetapi juga orang harus menemukan di dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Lalu kemudian di dalam Mazmur 101 ayat yang ke-6, Daud berkata begini, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercelah akan melayani aku. Jadi ternyata bagi Daud, orang yang setia itu mendapatkan prioritas yang khusus. Amin. Sekali lagi, orang yang setia menurut Daud, orang-orang yang mendapatkan prioritas. Bahkan orang-orang yang setia ini akan selalu berkumpul bersama-sama menurut Daud. Lalu kemudian orang-orang yang setia ini akan terus dipercayakan untuk melayani. Jadi mari kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita belajar terus untuk setia dan setia. Amin. Orang yang setia adalah orang yang bertekun dan berkomitmen terhadap
tanggung jawab yang tetap, lalu kemudian dan tidak dapat berubah walaupun situasi berubah. Dan ini adalah orang-orang yang setia. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia akan tetap setia. Nah, dan kita harus belajar dari Daniel. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-27 tahun. Mari kita terus setia. Amin. Kita setia. Setia tertanam di dalam gereja. Setia untuk beribadah, setia untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap pelayanan untuk kemajuan kita bersama dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat GKRI Philadelphia. Hal yang keempat, yang terakhir, yang harus kita belajar dari Daniel, yang membuat dia memiliki roh yang luar biasa, sehingga kehidupannya membawa dampak yang luar biasa, yaitu memiliki kehidupan doa yang konsisten dan disiplin. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki persekutuan pribadi yang intim, akrab dengan Allah. Ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam cerita mengenai Daniel, kesepakatan jahat yang dirancang oleh para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja bukan hanya menyingkirkan Daniel dari kedudukannya, tetapi mereka ingin membinasakan Daniel. Mereka ingin bukan saja menyingkirkan Daniel dari kedudukannya, tetapi mereka ingin membinasakan Daniel. Sehingga apa yang mereka usulkan kepada raja, bahwa orang yang tidak menyembah raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi mereka bukan saja melengsarkan dia dari jabatannya, tetapi mereka berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kesepakatan jahat yang mereka rancang menimpa mereka sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena Daniel memiliki kehidupan doa yang konsisten dan disiplin. Amin. Mereka bisa memperdaya ya Raja Darius pada waktu itu, tetapi mereka tidak bisa memperdaya Daniel. Karena 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa dan memuji Allah. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, banyak hal yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, masalah pergumulan tidak bisa memperdaya kita. Amin. Kekuatan dunia ini tidak bisa memperdaya kita. Iblis tidak bisa memperdaya kita. Ketakutan, kekhawatiran tidak bisa memperdaya kita. Mengapa? Karena kita memiliki kehidupan doa yang konsisten dan disiplin di hadapan Allah. Jadi waktu kita berdoa, Allah berdiri sebagai pembela bagi kita. Waktu kita berdoa, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita berdoa, Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Waktu kita berdoa, Allah menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Jadi 4 hal ini kita belajar sama-sama, kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berpengaruh, punya dampak yang luar biasa. Kehidupan kita berbuah. Amin. Kehidupan kita berbuah.
Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Materaikan kebenaran-Mu, mampukan kami dengan hikmat kekuatan Tuhan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami tiap hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sehat semuanya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun DKRI Philadelphia, Bekasi. DKRI Philadelphia. DKRI Philadelphia. DKRI Philadelphia. Yang ke-27. Yang ke-27. yang ke-27. Panjang umur, semakin diberkati. Semoga memberkati semua orang yang di gereja. Makin sukses. DKRI Philadelphia dapat menjadi berkah untuk jemaat dan masyarakat semuanya. Makin diberkati berlimpah-limpah dan juga tetap dalam penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Shalom. Selamat ulang tahun DKRI Philadelphia Bekasi yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKRI Philadelphia yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita masuk di dalam doa syafaat dan berkat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik bagi kami semua, jemaat GKRI Philadelphia, di mana Engkau sudah menyertai perjalanan kehidupan kami berjemaat di tempat ini, sehingga hari ini kami sama-sama merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-27. Dengan ulang tahun ini, Engkau tolong kami semua jemaat-Mu supaya kami terus maju di dalam Tuhan, kami terus bisa menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan mereka bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, pengurapan dari sorga turun atas kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Berkati di dalam kehidupan setiap hari, bahwa hati mereka semua untuk terus melekat dan taat dan setia kepada Tuhan, mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan mereka semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua terhindar dari segala yang jahat. Kami mampu untuk meraih setiap berkat dan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus hidup di dalam terobosan-terobosan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak-anak kami semua di dalam pendidikan, tambah-tambahkan hikmat akan budi, kemampuan bagi mereka semua Tuhan. Masa depan yang terbaik kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di bangsa ini. Lewat pemerintah bangsa kami mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah pemulihan dari Tuhan Engkau nyatakan di bangsa ini, sehingga ekonomi Indonesia boleh bertumbuh, keamanan boleh terjamin di tengah-tengah bangsa ini bagi kami semua rakyat Indonesia. Kami juga berdoa
menyerahkan para medis yang ada di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan yang prima sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat, Tuhan Engkau melawat, sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saya persilakan kita semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Arahkanlah hati kita semua kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun untuk kita semua. Haleluya.